jadi wajib dipelajari bagi setiap hamba-hambanya Allah yang beriman. Lalu tujuan kehidupan kita di dunia ini sebenarnya diciptakan memang untuk ibadah. Pertamanya itu. Maka ketika seseorang beribadah, dia wajib mengikuti apa yang disyariatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Plek nyontok gitu loh. Contohnya harus persis, Pak. Salatnya kayak Nabi. Puasanya juga seperti puasanya Nabi. Ini hari ini. Kelakuannya juga wajib seperti Nabi, Pak Haringkulo. Mana dalilnya? Saya bacakan Pak Haringkulo dalilnya. Apa dalilnya seseorang itu kok jadi wajib ilmu, wajib amal? Dua perkara ini enggak boleh dipisah. Amal-amal, ilmu-ilmu gitu, enggak bisa, Pak. Ilmu enggak pakai amal namanya jarkoni, Pak. Amal enggak pakai ilmu ditolak, kan jadi dua-duanya repot tuh, Pak. Dua-duanya repot. Nah, dua perkara ini berhubungan dan dua-duanya ini adalah permata, tidak bisa dipisahkan satu sama lain, enggak bisa, Haringkulo. Allah Ta'ala ciptakan ini dunia ini dengan ilmu, Pak. Bukan enggak pakai ilmu, Pak. Karena Allah Ta'ala punya sifat yang namanya ilmun. Allah Ta'ala alim. Menciptakan pakai ilmu, Pak. Bukan enggak pakai ilmu. Bapak kira-kira kalau bikin mobil pakai ilmu apa pakai dengkul? Bikin donat aja pakai ilmu, Pak. Iya. Bikin rendang? Oh, pakai ilmu, Pak. Kok bisa-bisanya kita beramal tanpa ilmu? Kan aneh bin ajaib, Pak. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, tuh, Pak. Menuntut ilmu wajib bagi setiap orang muslim. Mulai dari mana? Minal mahdi ilal lahdi. Mulai dari pembuayan sampai liang lahat. Dalilnya yang pertama, Pak. Allah Ta'ala ciptakan dengan ilmu. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahun. Yatanazzalul amru bainahumma lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Ini dalilnya, Pak. Allah Ta'ala menciptakan 7 lapis langit dan juga 7 lapis bumi. Kemudian Allah Ta'ala mendatangkan perintah di antara langit dan bumi ini, Pak, supaya kalian mengetahui bahwasanya Allah Ta'ala ke atas segala sesuatu itu qadir, Pak, maha kuasa. Wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dan sesungguhnya Allah ini meliputi dengan segala sesuatu itu dengan ilmu, Pak. Pakai ilmu, nggak bisa kalau nggak pakai ilmu. Allah Ta'ala ciptakan dunia dengan ilmu. Allah Ta'ala ciptakan manusia dengan ilmunya Allah Ta'ala. Nah, ilmu apa yang kita bisa kenal dengan zatnya Allah? Namanya ilmu tauhid. Kalau orang ahlu sunnah wal jamaah, dia nggak lepas dari sifat 20. Wujud, kidam, baqa, mukhalafatu lil hawadisi, gitu, Pak. Bocah zaman biyen mah bisa tuh, Pak. Nggak tahu zaman sekarang mah, Pak, generasi lato-lato. Keplak, letak. Aduh. Jangan-jangan kepada nggak kenal bapaknya Rasulullah siapa, mbahnya Rasulullah siapa, mbahnya Rasulullah pada nggak tahu, Pak. Katanya umatnya Nabi. Ini hari ini, mana ayat yang menghubungkan manusia suruh beribadah, Pak? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah, kata Allah Ta'ala, aku ciptakan jin dan juga ciptakan manusia illa liya'budun,
supaya mereka semua itu menyembah, Pak, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka cukuplah ini dalil supaya kita itu beribadah kepada Allah, menerima ibadah perintah Allah taala, Pak Ringkumullah. Supaya kita itu selamat dunia dan akhirat. Kita itu diciptakan untuk dunia dan juga untuk akhirat, bukan dunia saja. Ada akhirat. Tapi dunia diciptakan ada awal, ada akhir. Kalau akhirat ada awal, tiada akhir. Namanya akhir, Pak. Ini haringkumullah. Kemudian Pak haringkumullah, lalu apa sih keuntungannya menuntut ilmu, Pak? Menuntut ilmu. Kata Nabi, beliau sabdakan, man ta'allama baban minal ilmi ya'malu bihi aw lam ya'mal bihi. Barang siapa dia belajar satu bab dari ilmu, kemudian beramal dengan ilmu tersebut ataupun tidak beramal dengan ilmu tersebut, ka'an afdala min ay yusalliya alfa raka'atin tatawu'an. Ini lebih baik, lebih utama daripada sholat 1000 rakaat sholat sunnah. Ada yang pernah dari sejak balik sampai sekarang sholat 1000 rakaat? Belum. Cukup hadir di majelis ilmu, Bapak itu lebih baik daripada 1000 rakaat sholat sunnah. Ledes jidatnya, Pak, 1000 rakaat. Benar. Barakallahu. Bahkan hadir di majelis ilmu dalam satu kitab dijelaskan, itu lebih baik daripada menyaksikan 1000 jenazah, menghadiri mengunjungi 1000 orang sakit. Hadir di dalam majelis ilmu, Pak, saking pentingnya, Pak. Orang yang dia berjalan, Pak haringkumullah, dari rumahnya, haringkumullah, liyata'allama, supaya dia belajar kepada satu ilmu, maka ghafara lahu qabla ayyahtuwa, dia akan diampunkan oleh Allah Ta'ala sebelum dia melangkah. Sebelum melangkah. Hari ini orang nggak tahu. Orang ini kalau nggak belajar ilmu, dia ngerasa taat tapi sebenarnya maksiat. Kok bisa? Bisa. Saya kasih contohnya. Ada orang sholat, Pak, kencingnya masih berdiri, kemudian cepret, Pak, najisnya. Sedangkan syarat sholat harus suci pakaian, badan, dan tempat sholat dari najis. Kalau berdiri kan mesti kecepret, kan? Kata Nabi, kebanyakan umatku itu disiksanya salah satunya adalah sebab istinja dari kencingnya itu nggak beres. Berarti, Pak, di dalam kitab Al-Kabair, istinja yang nggak beres, kencing yang dia nggak beres, itu termasuk dosa besar. Nggak percaya, Pak? Kenapa dosa besar? Karena ada hubungannya dengan sholat. Ada hubungannya dengan sholat, Pak. Dia sudah sholat tapi sebenarnya nggak sholat. Orang yang meninggalkan sholat dosa besar, gitu, Pak. Jadi orang nggak belajar ilmu itu dia dosa besar, akan mengakibatkan dosa besar yang berikutnya, dosa besar yang berikutnya, dosa besar yang berikutnya. Ini hari yang coba. Lagi, saya kasih contoh lagi, Pak. Nih, Bapak nikah nggak belajar ilmunya nikah, ya? Jengkel sama bini, Pak, gua cerai loh. Ngancem doang, bukan bener-beneran. Dia nggak tahu itu turun kata cerai, bercanda atau serius, itu gugur, Pak. Malam kedinginan, ngamar lagi, Pak. Zina hukumnya. Zina hukumnya, Pak. Kalau sampai lahir anak perempuan, dia nggak boleh jadi wali nikah anak perempuannya. Kalau nekat, akan menanggung dosa zina anaknya tadi. Itu, Pak Ringkul. Bahayanya kehidupan kalau dia nggak belajar agama. Lagi, Pak, mau lagi, Pak. Dagang, Pak,
nggak pakai ilmu agama, dianggapnya pinjam riba itu nggak apa-apa, Pak. Tahu Bapak, seringan-ringannya orang yang makan riba itu seperti menzinahi mamak kandungnya sendiri. Riba itu, Pak, Haringkol, seringan-ringannya riba itu seperti 30 kali berzina, Pak. Riba. Nggak tahu dia, Pak, pinjam terus, Pak, di bank. Kalau nggak sama inang-inang itu dia pinjam. Haringkol. Dia ngerasa taat, tapi sebenarnya dia maksiat. Contoh di dalam kitab Risalatul Mu'awanah, ada seorang ahli ibadah sampai dia nggak nikah, Terus dia beli seekor keledai, Pak. Keledai itu buat kerja, Pak. Zaman dulu tuh, Pak. Zaman sekarang juga buat kerja, memang kalau di daerah sana tuh, Pak. Daerah Jazirah Arab itu, Pak. Asia Selatan juga masih dibuat kerja, kecil tapi kuat. Nah, dia beli keledai perempuan, tapi nggak dipakai kerja. Orang-orang tuh aneh, Pak. Kayak Bapak beli Pajero, tapi nggak dipakai. Loh, buat apa begitu kan? Buat pajangan aja, tah. Ditanya, kenapa kamu nggak pakai keledai ini buat kerja? Apa kata dia, orang ahli ibadah tadi? Kata dia, saya ini sebab adanya keledai perempuan tadi yang saya beli ini, saya enggak berzina. Rupanya ngembat keledai itu dia, Pak. Allahu Akbar. Dan dia enggak ngerasa itu zina. Setelah dikasih tahu itu pun zina, baru dia guling nangis, Pak. Allahu Akbar tuh, Pak. Dia ngerasa taat tapi sebenarnya maksiat. Lagi, Pak. Contoh lagi, orang yang nggak belajar ilmu rusak amalnya, Haringkumullah. Lagi, Pak. Ada orang sholat, Pak. Puasa siang, sedekah dia, Haringkumullah. Nggak tahu, Pak, kalau ghibah itu amalnya nggak bisa sampai di hadapan Allah. Dianggapnya ghibah itu dosa kecil, Pak, dosa besar. Dalam kitab Maraqil Ubudiyah, hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Mu'adz radhiyallahu anhu, ketika amal seseorang mau naik, Pak, pagi dan petang mau naik, kan giliran, Pak, sip-sip kan malaikat, Pak. Subuh ngegantiin malaikat yang asar, nanti yang asar ngegantiin sampai subuh, begitu, Pak. Nah, naik tuh amalan manusia, Haringkumullah. Ketika sampai ke langit dunia, ada namanya malaikat yang dia menjaga dari perkara yang digibahi orang, Pak. Stop, kata malaikat tadi. Amalnya siapa ini? Ini amalnya Fulan bin Fulan. Lemparkan ke muka dia lagi. Kenapa, kata malaikat yang bawa amal tadi? Karena dia di dalam amalnya telah menggibah orang lain. Itu baru sampai langit dunia, Pak. Belum langit kedua, ceritanya udah lain. Setelah edisi berikutnya, Pak. Karena kita nggak mau bahas itu. Jadi orang ini kalau nggak berilmu bahaya, Pak. Haringkumullah. Makanya ada yang sholat tapi maksiat itu. Ada yang sedekah tapi bisa nggak keterima itu. Kenapa? Nah, kita bahas, Pak Haringkumullah. Pak Haringkumullah. Kata Nabi, ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa zikrullah wa ma walahu aw muallim wa muta'alim. Dunia itu dilaknat, dan dilaknat apa yang di dalam dunia kecuali dia zikrullah, ingat sama Allah Ta'ala, dan sesuatu yang berhubungan kepada zikir, ataupun muallim, orang yang ngajar agama, ataupun muta'alim, orang yang belajar agama. Jadi kalau nggak pengen dilaknat, jadilah orang tiga ini, Pak. Dengan dunianya dia ingat kepada Allah. Kalau nggak dia ngajar agama ataupun belajar agama, minimal ngedengarkan orang yang menyampaikan agama, ataupun cinta kepada ahli agama. Jangan benci dengan ahli agama, Pak. Fatuhlika, kata Nabi, kamu akan rusak, Pak, kalau jadi golongan yang setelahnya itu, Pak.
sudah nggak belajar agama, nggak pengen dengar agama, benci pula dengan ahli agama. Apalagi ini si jenggot-jenggot nih, harengkumullah. Benci dia dengan agama, harengkumullah. Nah, harengkumullah. Jadi jangan sampai kehidupan kita itu terjauh dari ilmu agama, harengkumullah. Nggak boleh, harengkumullah. Nah, seandainya dunianya tadi enggak melalaikan dia dari mengingat Allah, zikrullah, Pak, maka dia termasuknya mahmud, bukan mal'un. Dia dipuji, Pak. Dengan punya dunianya malah semakin ingat kepada Allah. Jadi dianya mahmud wa mahbub namanya. Dipuji dan dicintai orang yang seperti ini, Pak Haringullah. Nah, kata Nabi Haringullah, fadlul alim, innal fadlal alim alal abid kafadli ala adana rajulin min ummati. Sesungguhnya keutamaan orang alim ke atas seorang ahli ibadah seperti keutamaanku ke atas orang yang paling rendah dari umatku. Ini orang alim. Terus haringullah. Lalu haringullah kata Nabi, man masya ila hilqati alimin, barang siapa dia berjalan kepada majelisnya orang alim, Pak, maka setiap langkah dia ini dihitung 100 kebaikan, Pak. Kemudian kalau dia duduk di sisi orang alim tadi mendengarkan apa yang diucapkan, maka setiap kalimatnya akan dicatat sebagai satu kebaikan. Ini haringullah. Al-ilmu imamul amal. Ilmu itu imamnya amal. Jadi orang nggak boleh haringkullah beramal tanpa ilmu, nggak boleh. Bisakah dia beramal tanpa ilmu? Bisa, tapi kemungkinan tertolaknya besar. Ini sangat besar haringkullah. Nah, haringkullah. Kemudian ilmu apa saja yang wajib dipelajarin, Pak? Yang hukumnya fardu ain. Sebagai kita yang orang-orang yang awam kebanyakan ini, apa yang wajib dipelajari, yang didahulukan itu apa, Pak? Yang pertama di dalam kitab Sirajut Thalibin dijelaskan ilmu yang berhubungan dengan tauhid ataupun akidah, supaya dia tidak tergelincir kepada akidah-akidah yang sesat. Yang tadi saya jelaskan sifat 20, sifat wajib Allah, sifat wajib Nabi, sifat mustahilnya Allah, sifat mustahilnya Nabi. Belajar perkara yang gaib, nah itulah namanya ilmu akidah. Kalau enggak nanti tergelincir, Pak. Orang awam itu mudah terdoktrin. Jadi jangan langsung munggah, Pak. Langsung ilmu hadis, Bukhari Muslim, ketinggian, Pak. Kedurun, Pak. Belajar tuh yang basic dulu loh gitu, yang pelan naik baru naik. Dari bawah dulu. Langsung tafsir. Wah, keren-kerenan tah. Ilmu tauhid awal. Perhatikan. Tahu, Pak, kalau ibadah nggak kenal sama zat yang diibadahi, apalah artinya ibadah? Paham, Pak? Bapak cinta sama wanita tapi nggak kenal sama wanitanya, kan cintanya palsu, toh? Nggak ngerti, Pak. Nah, bagaimana kenal dengan zatnya Allah? Belajarlah ilmu tauhid. Bagaimana kenal dengan akhirat? Belajarlah ilmu tauhid. Yang kedua, ilmu yang dandani amaliyah badaniyah, namanya ilmu fikih. Kalau sholat, belajar ilmunya sholat, syarat, rukun, dan yang membatalkan sholat. Terus kalau puasa, syaratnya puasa, rukunnya puasa, dan yang membatalkan puasa. Kalau wudu, syaratnya wudu, rukunnya wudu, dan yang membatalkan wudu. Kalau mandi janabat, apa rukunnya mandi janabat, dan apa yang membatalkannya? Haringkullah. Ini wajib dipelajarin, Pak Haringkullah. Enggak boleh enggak.
Kalau nikah, apa syaratnya nikah, rukunnya nikah, dan apa yang bisa menggugurkan pernikahan tersebut. Kalau dagang, bagaimana dagangnya supaya tidak merusak haknya orang lain, mengambil haknya orang lain. Dia harus mengerti apa syariat yang mengatur perkara perdagangan tersebut. Ada Pak, banyak Pak. Jadi dalam fikih itu Pak, kita akan belajar masalah ubudiyah. Nyaring kalau yang berhubung dari toharoh sampai sholat, puasa, haji, itu namanya ubudiyah Pak. Ada yang namanya munakahat, pelajaran berhubungan dengan pernikahan Pak. Apa haknya suami, apa kewajiban suami, apa kewajiban istri, bagaimana syaratnya nikah, rukunnya nikah, bagaimana nanti kalau nikah dengan perempuan yang kaya, apa kewajiban nafkah dia, dengan nikah dengan perempuan yang pertengahan, bagaimana nafkah dia. Ini semua dipelajari Pak. Kalau enggak nanti bahaya Pak. Tadi cerek-cerek ngancam itu. Yang ketiga Pak haringkumullah, yang berhubungan dengan akhlak, dandanin hatinya, namanya ilmu tasawuf. Supaya nanti Pak, ketaatannya ini jadi diganjarnya lebih besar Pak. Kalau tidak, dia nanti sholat, kemudian dia nanti ada timbul rasa ujub dan riya dalam sholatnya tadi, sehingga nanti tidak diganjar itu sholat dan puasanya tadi, sebab ada penyakit seperti itu. Dan penyakit hati ini suka timbul tiba-tiba Pak, namanya juga qalb. Qalb itu artinya bolak-balik, kadang begini, kadang begitu, kadang taat, kadang maksiat. Nah, ketika seseorang tidak tahu bahwasanya itu perbuatan dosa, bagaimana mungkin dia bisa tobat? Saya tanya. Bapak nggak kenal dosa, nggak kenal haram, apakah mungkin Bapak menghindar dari perkara tersebut? Nggak mungkin Pak haringkullah. Apakah mungkin dia tobat? Nggak mungkin Pak. Orang tuh akan ke rumah sakit kalau dia ngerasa sakit. Kalau nggak ngerasa sakit, ngapain ke rumah sakit? Wong edan tuh Pak. Ini Pak haringkullah. Orang tuh akan tobat kalau ngerasa dosa. Hari ini nggak ngerasa dosa Pak. Coba Pak haringkullah, tidak merasa dosa, memandang keburukan muslim dia nggak ngerasa dosa, jelek hatinya kepada orang muslim dia nggak ngerasa dosa, mendengarkan keburukan orang muslim dia nggak ngerasa dosa, ngambil hartanya orang muslim dia nggak ngerasa dosa. Pak haringkullah, bisa rusak, rugi amalnya nanti di akhirat. Haringkullah, dibagi-bagi kebaikannya semua, sampainya akhirnya dia dilemparkan ke dalam dasar neraka jahanam. Haringkullah, sebab nggak ngerti apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala, dia akan jadi orang yang rugi. Ada yang tanya nggak Pak? Mau minum dulu saya, aus Pak. Ada yang tanya Pak? Nggak ada yang tanya ya? Pelaku peristiwa kayaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin rahimakumullah, ini diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Beliau sabdakan, at-tali'atu lailatul mi'raj 'alan nari faraitu aktsaru ahliha al-fuqara. Aku ditampakkan pada malam Mi'raj di atas neraka, aku melihat kebanyakan ahli neraka adalah orang-orang fakir. Orang-orang fakir. Kemudian sahabat tanya, ya Rasulullah, minal mal? Ya Rasulullah, dari harta? Fakir karena harta? Kata Nabi, la, bukan. Bal minal ilmi, tapi fakir dari ilmu. Faman lam yata'allam al-ilma la yata'atta lahu ihkamul ibadah wal qiyamu bihuquqiha kama yanbaghi. Maka barang siapa yang dia tidak belajar kepada ilmu dan dia tidak memudahkan hukum-hukum ibadah dan menegakkan hak-haknya ibadah sebagaimana mestinya, Pak, itulah orang fuqara yang kebanyakan menghuni neraka.
Nah, kebanyakan kita haringkumullah ini belajar agama otodidak. Bener? Nggak pakai guru ya. Nggak dari bawah. Akhirnya kita mudah nyalahkan orang lain karena distandarkan dengan pengetahuan kita yang sebenarnya kita tidak tahu ilmu agama itu. Kita nggak belajar dari awal, Pak. Dari bawah, dari basicnya itu kita nggak belajar. Tahu-tahu munggah aja hadis. Tahu-tahu hadisnya kulu yang trennya bid'ah itu, Pak. Terus akhirnya dolalah, akhirnya disalahin semua orang. Ini hari kalau nggak belajar dari awal, Pak, dari pondasi, Pak. Nah, kemudian Pak, walau anna rajulan abadallaha subhanahu ibadatan malaikah as-samawati bighairi ilmin kana minal khasirin. Seandainya seorang laki-laki dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ibadahnya malaikat di langit, kayak ibadahnya malaikat, tapi dengan tanpa ilmu, maka dia termasuk orang-orang yang khosirin, orang-orang yang merugi. Kata Nabi, kam min qaimin hadduhu bi salatihi at-ta'ab wan nasab. Berapa banyak orang yang sholat tapi bagian dari sholatnya cuman capek dan letih saja. Kam min sha'imin hadduhu bi siyamihi al-ju' wal 'atas. Berapa banyak orang puasa tapi bagian dari puasanya cuman lapar dan haus saja. Kenapa? Karena dia menjalankan amalnya tanpa belajar ilmu agama. Kok kita bisa tahu amal kita nggak berhasil? Taunya, Pak, kita beramal tapi tidak menghasilkan akhlak yang baik, itu namanya gagal di dalam amal. Karena semuanya berhubungan. Kalau orang beriman pasti mau nuntut ilmu, orang berilmu pasti mau beramal, orang beramal pasti berakhlak. Ini kok beramal tak berakhlak, berarti ada yang salah di dalam amalnya. Kok ada salah amalnya, berarti dia nggak belajar ilmunya. Begitu, Pak. Maka cek, Pak, kalau Bapak sholat masih maling, ngapunten, Pak, bukan nuduh, ini mah masjid saya sana, sini mah nggak ada lah, nggak ada satu. Ini paring dicek, Pak, maaf. Kita berjamaah di sini tapi hatinya tidak berjamaah, suka ngeliatin keburukan orang lain, Pak. Ini haringkumullah. Maka diperhatikan sholat kita tadi, Pak haringkumullah. Al-ilmu imamul amal, ilmu itu imamnya amal, Pak haringkumullah. Pak haringkumullah, dari sini ada yang tanya nggak, Pak?